umat pengikutnya sampai akhir zaman, yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada malam hari ini kita meneruskan minggu lalu surat Al-Ahzab, surat ke-33. Minggu lalu sudah dibahas ayat 1 sampai 10. Hari ini, malam ini kita mulai dengan ayat ke-11. Agar waktu lebih efektif, kalau nggak salah sampai jam 8.45 atau sampai jam 9, jam 9. Demikian waktu dan kesempatan kami sampaikan untuk Prof. Sutrisno untuk menyampaikan kajian surat Al-Ahzab ayat 11 sampai berikut ini. Demikian, terima kasih. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali surat ke-33, surat Al-Ahzab. Kita lanjutkan mulai ayat 11. Surat ke-33, surat Al-Ahzab. Kita lanjutkan mulai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika baquliyal mu'minun. Wa zulzilu zilzalan shadida. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qalatit ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'un wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiy wa yaquluna inna buyutana awratun wa ma hiya bi'awrah yuriduna illa firara. Walau du'inat alaihim min aqtariha thumma su'ilu fitnata la'atauha wa ma talabbatu biha illa yasira.
Apa yang sudah kita pahami hari Jumat malam yang lalu, sedikit kami ulang bahwa surat Al-Ahzab ini terkait dengan bagaimana Rasulullah di Madinah itu menghadapi orang-orang Yahudi dari berbagai macam suku yang tinggal di Madinah dan sekitarnya. Kemudian menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik yang mengadakan koalisi dengan berbagai macam suku-suku Yahudi. Nah, kaitannya dengan surat Al-Ahzab ini, mereka semua merasa bahwa terganggu dengan kenabian Nabi Muhammad. Perkembangannya luar biasa cepatnya, terutama setelah tahun ke-5 Hijriah. Itu luar biasa cepatnya ya, perkembangan dakwah Nabi di Madinah dan sekitarnya. Nah, kemudian dari berbagai macam suku Yahudi dan orang-orang Mekah, orang-orang suku-suku Mekah, suku-suku Quraisy, orang musyrik, orang-orang kafir, koalisi dengan berbagai macam suku yang ada di Madinah dan sekitarnya ingin menghentikan dakwah Nabi, menghentikan secara halus. Mereka sudah nyoba sekian tahun tidak pernah bisa, malah semakin berkembang pesat. Akhirnya mereka mengkhianati perjanjian. Kemudian mereka koalisi dengan berbagai suku tadi untuk memerangi Nabi Muhammad. Mereka sudah menyiapkan sekian tahun sebelumnya. Nah, kemudian tinggal beberapa bulan Rasulullah mendengar bahwa kekuatan koalisi Al-Ahzab yang bersekutu itu akan menyerang Madinah, akan ngepung Madinah, akan menghancurkan Madinah, dan target yang pokok satu, membunuh Nabi. Jadi Nabi Muhammad ingin dibunuh. Semua orang Islam akan dihancurkan. Nah, setelah mendengar itu Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat. Semua Rasulullah memutuskan akan disongsong di luar kota Madinah sebelum mereka masuk. Kemudian Salman Al-Farisi mendengar. Salman tanya, "Ya Rasulullah, itu keputusan untuk menyongsong mereka di luar kota Madinah itu wahyu dari Allah atau hasil musyawarah dan keputusan Nabi?" Nabi menjelaskan, "Oh, ini bukan wahyu dari Allah, ini strategi keputusan kita bersama." Oh, kalau begitu lebih baik bertahan di kota Madinah, kemudian jalan masuk ke kota Madinah dibuat Honda, dibuat parit, karena kekuatannya tidak seimbang sama sekali. Yang dari Mekah sekitarnya saja
itu sudah 10.000 ditambah dengan beberapa suku di Madinah dan sekitarnya dari orang-orang Yahudi. Kemungkinan jumlah mereka bisa mencapai 12.000. Dulu saya pernah baca di tafsirnya Buya Hamka, di tafsirnya Pak Quraish Shihab itu disebutkan rinci gitu. Cuma saya itu nggak tertarik. Ini sangat rinci karena supaya kita intinya saja sehingga terus bisa beranjak. Nah akhirnya disetujui. Kemudian itu supaya nanti tentara tidak bisa masuk. Ya, apa itu naik kuda, apa itu naik unta, atau naik apa saja nggak bisa masuk. Dan kalau melompat juga nggak bisa. Dan kalau turun naik juga sulit gitu. Maka Salman menyebutkan ini kondaknya itu lebarnya itu kira-kira 5 meter, dalamnya juga sekitar 5 meter, panjangnya hampir 5 kilo, enggak dulu 4,7, ingat saja begitu, 4,7 kilometer. Padahal waktunya terbatas. Kira-kira tinggal 1 bulan, kurang sedikit. Akhirnya Rasulullah dan seluruh kekuatan Islam all out menggali kondak itu. Nah, ada kisah yang disebutkan di beberapa hadis dan disebutkan juga di kitab tafsir. Itu ada sahabat yang ketika menggali itu ketemu batu putih yang tidak bisa dipecah dengan alat apapun, alatnya yang malah hancur. Akhirnya sampaikan pada Rasulullah. Rasulullah yang berusaha menghancurkan itu. Begitu itu dipukul pakai apa dulu ya? Apa pakai bur, apa pakai lembing, apa pakai apa gitu model dulu, apa pakai linggis gitu. Dulu ya belum secanggih sekarang kan. Itu keluar apinya. Keluar api itu dikisahkan, oh itu nanti Islam akan menaklukkan superpower dunia. Ya, dipukulkan lagi, keluar percik api lagi. Terus sampai 3 kali baru bisa itu pecah. Nah, ketika itu sudah dapat informasi, kata Rasulullah dibisiki oleh malaikat. Itu nanti superpower dunia semuanya akan ditaklukkan oleh Islam. Baik Romawi Barat, Romawi Timur, Parsi, Romawi, Konstantinopel. Seluruh superpower dunia ditaklukkan oleh umat Islam. Itu Rasulullah sudah dibisiki oleh malaikat. Jadi bukan hanya dijamin menang dalam perang kondak, tetapi sampai superpower dunia pun nanti akan ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, ternyata pas selesai gali, itu berapa hari berikutnya, itu pasukan yang rombongan dari Mekah sekitarnya itu datang 10.000. Coba itu 10.000. Mereka sudah perjanjian nanti kalau 10.000 sudah ngomong jadi, tadi yang suku-suku Yahudi tadi ingin gabung, kekuatannya hampir 1.000-an bahkan lebih gitu. Nah, kemudian ternyata mereka juga terkejut kan, ternyata dibikin parit begitu, mereka nggak ngira sama sekali, ternyata sama sekali nggak bisa masuk gitu. Begitu berusaha masuk, nggak bisa, ada yang jatuh. Tadi dijaga oleh orang Islam. Akhirnya seminggu, 2 minggu, terus lama-lama
mereka sudah semakin kehabisan stamina, kehabisan energi. Nah, itu malam hari dikisahkan, semakin lama anginnya itu semakin kuat, itu sampai berbagai macam bahan untuk dimasak makanan itu sampai tidak bisa menghidupkan api karena ditiup oleh angin kencang tadi beberapa malam. Dan ternyata angin itu semakin bertambah hari semakin kencang. Bukan hanya api tidak bisa dihidupkan, nggak bisa memasak gitu. Ternyata juga kemah-kemah mereka diporak-porandakan oleh angin puting beliung dan dingin itu. Dinginnya sampai nusuk ke tulang, bukan hanya ke kulit, sampai ke tulang. Kalau mereka betul-betul frustasi. Udah nunggu sekian lama sih begitu. Frustasi. Akhirnya ya si Abu Jahal, Abu Sufyan tokohnya yang memimpin itu udah frustasi. Udah ini udah nggak kuat di sini, udah nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya mereka balik, kalah total. Makanya dikisahkan di ayat 9-10 itu nanti. Jadi seakan-akan sebenarnya mereka itu nggak perang, karena dibantu oleh tentara Allah. Tentara Allah itu ternyata berupa angin, kemudian berupa malaikat yang tidak terlihat oleh mereka. Ditambah satu lagi, dimunculkan rasa takut, rasa ragu dalam hati tentara-tentara mereka. Jadi 3 kekuatan itu. Jadi sebetulnya kemenangan itu betul-betul dari Allah. Nah, pada ayat 10 itu ketika itu orang Islam begitu dikepung dari atas, dari bawah, kanan, kiri, semuanya susah betul itu. Tapi Rasulullah berusaha terus untuk meyakinkan mereka. Enggak sampai hunalika betuliyal mukminun. Disitulah diuji orang-orang mukmin. Wa zulzilu zilzalan syadida. Nah, dan diguncang hatinya dengan guncangan yang luar biasa dahsyatnya. Sebagian orang mukmin ya ada yang kurang begitu yakin karena cuma dilihat dohirnya, kekuatan mereka 12.000, sedangkan umat hanya tinggal hanya 3.000. Mereka banyak yang susah sekali, merasa nggak imbang kekuatannya, karena kira-kira 1/4-nya ya, 12.000 dibanding 3.000 kan. Ya. Kalau Rasulullah dan sahabat yang yakin betul, ya memang nggak khawatir. Tapi masih banyak yang gitu, belum begitu yakin gitu. Nah, wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Jadi ternyata di antara 3.000 tadi itu juga ada orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ternyata itu dari beberapa suku Yahudi. Kalau itu ada 3 suku Yahudi yang semula itu mengkhianati perjanjian, sudah takluk tobat sama Nabi dan para sahabat, kemudian gabung gitu loh. Jadi dohirnya mereka ngikutin Nabi, tapi sebetulnya mereka itu masih belum yakin. Nah, digambarkan di sini
itu orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Nah, mereka berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan hanya tipu daya. Enggak yakin mereka. Coba, ini orang Islam banyak 3.000 aja sebagian orang munafik. Dan ada orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya. Wa qala ta'ifatu minhum ya ala Yathrib. Ini. Ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hei penduduk Yathrib, la muqamalakum farji'u. Mereka katakan, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Sudah tadi ikut jaga di kondak itu di situ, tapi sekelompok orang-orang munafik itu mengatakan, ini sudah nggak ada tempat di sini, pulang gitu. Nah, ternyata wajah takdilu fariqum minhum, kepada siapa? An-Nabi. Sebagian dari mereka izin pada Nabi, izin mau pulang. Alasan apa? Yaqulu inna buyutana ghawrah. Loh, ini lupa rumah saya belum ditutup, rumahnya masih terbuka. Itu alasannya gitu. Nah, terus wa ma hiya bi Allah. Padahal Allah tahu sebenarnya rumahnya itu bukan terbuka, rumahnya sudah ditutup. Ternyata hanya muslihat. Itu Nabi diberitahu oleh Allah. Maka orang-orang munafik dan orang yang dalam hati ada penyakit izin pada Nabi mau pulang. Kenapa? Rumahnya lupa belum ditutup, masih terbuka. Padahal rumahnya tidak ada yang terbuka, sudah tertutup gitu. Semalam saja in yuriduna ila firara. Nah, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari, cuma ingin lari dari medan perang. Oh, ini bedanya kalau dulu itu memang perjuangannya di medan perang. Tapi yang namanya Islam itu sepanjang masa ada. Saya perhatikan paling enggak mulai Ramadan tahun kemarin ya, hampir 1 tahun ya. Itu banyak, misalnya saya temukan ketika ikut ngaji yang minggu malam, itu datang sekian kali ada yang nggak setuju kemudian ngeritik gitu. Masih ingat kan tuh yang ada ngeritik, ini kok seperti bawang bombay itu kan? Yang awal-awal dulu ingat itu. Saya jelaskan ini katanya ini baru pengantar kok nggak ada isinya. Seri bawang bombay itu dikupas sampai dalamnya katanya nggak ada gitu. Ya kan? Kemudian berapa lama? Nggak ada lagi. Saya perhatikan ternyata juga memang tidak menekuni, tidak betul-betul memahami Al-Quran. Ada juga yang tidak sabar, menganggap ternyata memahami Quran hanya begitu. Kalau begitu kan bisa sendiri. Mungkin sih enggak usah ikut datang ke rumahnya Pak Edi, kan bisa sendiri gitu. Semula ngeremehin, ternyata ketika nggak ikut di sini juga nggak memahami sendiri loh. Iya kan? Coba Anda perhatikan Bapak Ibu itu. Nanti berjalan sekian tahun, mungkin Bapak Ibu saya selesaikan 30 juz, mereka tetap aja nggak memahami gitu. Nah ini bedanya kalau zaman sekarang fisabilillahnya itu
baru memahami Al-Quran. Kalau dulu memang di medan perang. Ya itu tadi sekedar contoh yang di tadi beberapa tempat saya perhatikan begitu. Ada yang seperti apa itu ngeremeh gitu. Oh ternyata hanya memahami begitu kan. Kalau begitu kan bisa sendiri gitu. Kan tidak harus juga di sini gitu. Ya iya memang tidak harus di sini. Tapi ternyata mencari tempat yang lain juga nggak istiqomah juga. Akhirnya di beberapa tempat dicoba nggak ada satupun yang bisa istiqomah. Nah akhirnya istiqomah sudah dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Ternyata mereka berhenti. Nah semula berhenti itu agak capek, nanti beberapa kali datang lagi. Lama-lama ternyata ya jadi betul-betul berhenti. Nah itu sebetulnya istilahnya wa injuri duna illa firoro. Jadi memang 1001 jenis alasan, tapi hanya sekedar untuk melarikan diri itu. Maka walau khilat alaihi minal aqtor. Ya, itu kalau orang-orang Yasrib itu di daerah yang diserang dari berbagai macam penjuru. Ya, kemudian diminta kepada mereka supaya mereka itu kembali, supaya istilahnya di sini ini kan sebetulnya su'ilul fitnah. Ya fitnah di situ bisa murtad, bisa melarikan diri, bisa apa tuh? Kembali dari medan perang, belum waktunya kembali. Nah, itu kalau di istilah TNI disersi. Ya itu sebetulnya pemahaman dari kata-kata summa su'ilul fitnah. Nah, ketika ada di antara mereka yang ngajak apa? Ayo kita kembali aja, ayo kita pulang aja, ayo kita melarikan diri. Tapi ada di terjemahan yang di Kementerian Agama, yang standar dari Kementerian Agama terbitan oleh Saudi yang saya baca ini, itu diterjemahkan murtad. Mungkin ini yang paling berat mungkin ini. Langsung murtad itu. Nah, misalnya mereka tidak perlu waktu lama, langsung setuju, ikut pulang, ikut kembali. Tidak mau bersabar ikut Rasulullah di medan perang. Nah, mereka tidak akan menunda untuk murtad, melainkan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau model Jawa ini sakbek saknya, diajak langsung berangkat. Merasa apa? Ketemu temannya. Oh, ternyata banyak juga yang melarikan diri gitu. Nah, ini semuanya rahasia mereka itu dibongkar, diberitakan Allah kepada Nabi melalui Al-Quran, melalui surat Al-Ahzab ini. Jadi dulu itu setiap pada rahasia-rahasia itu dibongkar, diberitakan kepada Nabi oleh Allah itu. Maka balaqad kanu ahadullah min qabl. Nah, sesungguhnya mereka sebelum itu sudah berjanji ngahadullah min qabl. Mereka sudah janji kepada Allah, mereka sudah janji kepada Nabi. Pokoknya ingin fisabilillah. Begitu suku-suku Yahudi tadi, tinggal satu suku yang ditaklukkan itu. 3 sudah ditaklukkan, gabung ikut itu, ikut Bani Islam. Tapi ternyata bikin kisruh ini dari dalam ini. Nah, mereka sudah bersumpah berjanji kepada Allah dan Nabi sebelumnya, tapi la yuwallunal adbar. Nah, mereka tidak akan berbalik ke belakang.
Mereka berjanji tidak akan mundur. Mereka berjanji tidak ingin berbalik ke belakang. Pokoknya secara totalitas all out fisabilillah. Nah, wa kana ahdullahi mas'ula. Padahal perjanjian dengan Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal Bapak Ibu, ini masih dibersamai Nabi. Ini kalau tidak keliru itu masih tahun keberapa? Mungkin sekitar 5 6 Hijriah itu. Karena habis itu tahun ke-7 itu memerangi suku Yahudi yang terakhir, tepatnya di Khoibar. Itu nanti dipisahkan yang di ayat 25, 26, 27 itu. Jadi perang Khoibar itu perang dengan suku Yahudi yang terakhir. Sudah habis, kalah semua habis itu. Karena yang suku Yahudi yang tempat di Khoibar itu khianat koalisi dengan orang-orang kafir, orang musyrik Mekah tadi, diberantakan oleh Allah, maka suruh menaklukkan. Oke, itu tadi sampai ayat 15. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yanfa'akumul firar. In farartum minal mauti awil qatl. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallah. In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Qad ya'lamullahu al-muwawwiqina minkum. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Asihatan alaikum. Wa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika. Ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yusha 'alai minal maut. Ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yusha 'alaihi minal maut. Fa idza dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asikha. Wa idza
بألسنة حداد أسحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون بالأعراب يسألون عن أنبائكم walau kanu fikum ma qatalu illa qalila nah kita pahami tadi dari ayat sebelumnya. Jadi ternyata di 3.000 tentara musuh tadi banyak di antara mereka orang-orang yang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ada sekelompok yang ngajak pulang, itu melarikan diri, ya diajak terus mau gitu. Nah ternyata katakan wahai Nabi Muhammad, ini Allah nyampaikan pada Nabi, katakan wahai Nabi, lari itu sekali-kali tidak berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar sekali. Maksudnya yang namanya kematian itu kepastian. Apa mati itu fisabilillah, mati syahid, mati terbunuh, atau mati tempat yang apa? Itu hanya persoalan waktu dan tempat saja. Tapi kematian pasti terjadi. Maka melarikan diri itu tidak ada gunanya. Kul man alladzi ya'simukum minallah. Katakan, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah? In arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Jika Allah mengendaki bencana atasmu atau kematian atasmu, atau Allah memberi rahmat bagimu, wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasiro. Niscaya kamu tidak akan pernah menemukan, ya, tidak akan pernah memperoleh pelindung dan penolong selain dari Allah. Ya kalau orang-orang kisahnya orang munafik, ya tidak akan dilindungi, tidak akan ditolong oleh Allah. Ini persoalan terbesar itu berangkat dari keraguan-raguan, tidak yakin. Itu penyakit hati yang diturunkan menjadi munafik ini. Itu kebanyakan dari begitu. Itu kok ya sepanjang masa. Sampai sekarang itu banyak orang yang apa betul ya kalau memahami Quran itu nanti hidupnya bisa sejahtera, bisa bahagia.
Banyak yang nggak yakin, ragu kan. Terus tiap pagi ngapain kok memahami Quran nggak tambah kaya gitu. Nah, itu banyak yang ragu, banyak nggak yakin. Padahal memahami itu baru satu langkah untuk mengamalkan. Setelah diamalkan baru datang yang namanya kebahagiaan, kesejahteraan hakiki gitu. Ya tetapi baru memahami sudah ragu, sudah nggak yakin gitu. Itu yang menjadikan ya tidak betul-betul bisa kuat imannya. Jadinya dikisahkan di sini itu yang dilakukan orang-orang munafik seperti itu. Maka qad ya'lamullahu mu'awwikina minkum, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata pada saudaranya. Katanya gimana? Disebutkan di situ. Wala ya'tunal ba'ta illa qalil. Tapi ajaknya gimana itu? Halumma ilaina. Mari ke sini, mari ke sini. Halumma ilaina. Yuk ikut kami. Terus dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sangat sebentar. Jadi ikutnya ke medan perang itu sekedar untuk apa ya? Amung lamis itu. Yuk ikut-ikut. Nanti kalau perang ketenanan mereka ikut tapi mencari tempat-tempat sembunyian. Nanti kalau kelihatan kalah terus cepat pulang biar nggak terbunuh gitu. Padahal kalau nanti dikisahkan yang betul-betul ingin sabila itu ya all out itu. Maka asik kata alaikum, mereka sebetulnya bakhil terhadap kamu, terhadap perjuangan Nabi. Apabila datang ketakutan, ya datang bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan pandangan yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Ini katanya kalau menjelang sakaratul maut, karena takutnya itu bola mata itu gede-gede saya putar-putar. Itu digambarkan seperti itu karena takutnya. Nah, kemudian apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci maki kamu, ya, dengan lidah yang tajam. Sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan, mereka tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini sekian banyak ayat ini menggambarkan orang-orang munafik. Semula Nabi itu ya tidak secara dalam Injil begini memang. Tapi begitu ini diturunkan, Nabi betul-betul jelas, oh ternyata begitu. Allah memberitahukan semuanya sudah bongkar. Mereka mengira mereka orang-orang munafik tadi sampai tadi tentara yang Al-Ahzab bersekutu rombongan tadi itu sudah putus asa, sudah meninggalkan, sudah nggak ngepung Madinah lagi. Mereka sampai nggak tahu loh. Bahkan itu mereka mengira bahwa tadi tentara Al-Ahzab itu masih belum pergi, dikira masih ngepung Madinah. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang-orang Badui. Semula mereka nggak tahu kalau tentara gabungan tadi, sekutu tadi, udah pergi. Seandainya tentara gabungan tadi datang kembali, mereka tidak mau ikut berperang. Mereka ingin tetap di desa-desa dengan orang-orang yang kurang terdidik gitu kan. Nah, sambil menanyakan tentang
berita-beritamu. Jadi sambil cari kabar. Dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja. Nah, yang lebih penting sebenarnya peristiwa ini itu mendidik Nabi dan orang-orang yang belum beriman itu harus cermat, harus hati-hati bahwa di kalangan Nabi dan para sahabat ada orang-orang semacam itu. Nah, kalau ini kita baca saat sekarang ini, seharusnya kita juga hati-hati. Yang terjadi zaman dulu itu bukan berarti tidak mungkin terjadi kapan saja dan di mana saja. Itu masih mungkin terjadi. Makanya kenapa kalau misalnya rata-rata kalau diajak memahami Quran sungguh-sungguh itu banyak yang tidak sabar, banyak yang tidak istiqomah. Bisa jadi karena tidak begitu yakin awal itu. Nah, ya mungkin karena ini tadi kan ada teman yang ngajak-ngajak itu ya. Nah, ada teman-teman yang ngajak melarikan diri gitu, terus sama ikut itu. Nah, mungkin juga ya, zaman sekarang masih sudah terjadi seperti itu, bukan hanya zaman dulu. Kita masih bisa lanjut sebentar kan? Nah, kita baca berikutnya. Ini sebenarnya pas tengah-tengah, kasihan kalau diputus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsiran walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana illa imanan wa taslima. Ya, dua ayat 21-22 ini kita nanti berhenti di sini karena ini dua ayat sangat penting. Ini yang menjadi kunci dari sekian ayat sebelumnya tadi. Nah, insya Allah yang akan datang nanti 21-22 kita ulang lagi. Jadi 21 itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Tadi suri teladan yang baik apa? Pertama tadi konteksnya ini loh Bapak Ibu dalam perang Ahzab ini loh. Pertama ketika musyawarah, semula tempatnya diputuskan umat Islam akan menyongsong di luar kota Madinah. Ternyata ya itu si sahabat mengusulkan supaya dibikin parit.
Ya karena usul ini bagus, kemudian diterima, disepakati, terus dilakukan bersama, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Itu apa ya? Dikisahkan hanya sekitar 3 minggu lebih sedikit loh, waktu yang tersisa itu. Padahal menggali sekian, yang hanya digali itu di padang pasir loh, bukan tanah pasir seperti di Sleman ini gitu. Kalau itu pasir gembur mudah saja kan. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Timur Tengah tahu kondisi ya konstruk tanahnya itu, tahu seperti apa sulitnya digali gitu. Itu pertama. Yang kedua, itu Rasulullah membersamai. Maka tadi ketika sahabat potong batu putih yang tidak bisa dipecahkan, seluruh alat yang mereka gunakan itu malah hancur, lapor pada Rasulullah. Rasulullah yang selesaikan di situ. Nah itu sahabat jadi semangatnya luar biasa. Dan kemudian Rasulullah memimpin langsung dalam peperangan itu, di tengah-tengah itu, bersama itu. Dari awal, mulai dari musyawarah, menggali sampai perangan sampai tuntas. Maka terjadi tadi sekian banyak kelompok orang munafik itu diwahyukan oleh Allah. Surah Azab ini baru terbongkar. Oh ternyata ada yang begini gitu. Nah itu menjadi Rasulullah SAW itu menjadi uswah hasanah. Tapi 5 kali yang coba yang berakhir khusus untuk orang-orang yang menghadap ketemu Allah dan hari akhir. Batakallah katiro, dan ingat kepada Allah banyak-banyak. Jadi ingat kepada Allahnya banyak sekali. Nah ini satu ayat berikutnya. Wala mara'al mu'minuna al-azab, dan tidaklah orang-orang mukmin yang sebenarnya ketika melihat tentara yang berumbung-umbungan, tentara yang bersekutu tadi, qalu, mereka orang mukmin mengatakan, hada ma'watallahu wa rasul. Oh ini yang dijanjikan Allah dan Rasul, yang Allah menjanjikan akan datangnya kemenangan, akan datangnya kemuliaan. Ya ini tentara bergelombang-gelombang ini, tentara yang jumlahnya lebih dari 10.000 ini. Jadi begitu tahu tentara mereka itu bergelombang, bersekutu, berpasukan banyak, itu justru mereka mengatakan ini apa yang dijanjikan Allah dan Rasul. Masudaqallahu wa rasuluhu, dan pasti benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Wa mazatalu illa imanan wa taslima. Semuanya itu tiada lain kecuali menambah iman dan menambah ketundukan, kesungguhan kepada Allah. Taslim itu totalitas tunduknya itu secara kafah, secara keseluruhan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita itu memang tekun membaca surat-surat ayat begini, ini sebetulnya yang betul-betul bisa menjernihkan hati kita, yang bisa membersihkan dari penyakit-penyakit hati, yang bisa memperkuat keimanan kita. Cuma sayangnya itu enggak banyak teman-teman kita itu yang sabar, yang tekun, yang istiqomah dari waktu ke waktu membantu seperti ini gitu. Rasul saya itu sudah punya ini keinginan sebetulnya yang di Masjid Quran tiap pagi itu kan kadang juga pagi banyak juga yang berhalangan, sampai tadi pagi itu hanya satu shop lebih dikit ya. Iya. Iya makanya saya sampaikan. Lo kalau dulu kalau angin itu untuk memporak-porandakan tentara-tentara Al-Azab tadi, lo sekarang kok angin hujan kok memporak-porandakan jamaah masjid. Dan saya tuh mikir apa di gedung itu tiap sore itu longgari jam berapa? Misalnya sore 1 jam.
Ya longgar itu jam berapa, saya berpisah jam 4 sampai jam 6 itu jam berapa gitu. Nanti misalnya yang sore itu kita awali dari depan gitu, dari surat Baqarah terus itu. Nanti kan ketemu selesainya di surat apa. Jadi yang pagi kita teruskan mulai dari belakang, yang sore dari depan. Bocah biar nanti kalau bapak ibu memang betul-betul mau membaca itu, ya ada target bisa rampung gitu. Ya saya mikirkan begitu. Tapi ini mau saya rembuk dengan kawan-kawan dulu terutama yang menyiapkan itu. Ya saya bersedia, tapi nanti kalau kawan-kawan tidak sepenuhnya setuju kan juga bisa jalan juga kan. Nah itu maksudnya kalau nanti sama setuju kita lakukan seperti itu. Ya sore-sore agak santai, ya mungkin 40 menit atau 50 menit atau 1 jam gitu kan. Barangkali bisa dapat 20 ayat tiap sore kan lumayan itu loh. Nah demikian Bapak Ibu sudah hampir jam 9. Waktu kami kembalikan monggo. Demikian Bapak Ibu para hadirin kajian yang telah disampaikan Prof. Sutrisno. Alhamdulillah hari ini malam ini kita mendapatkan 12 ayat tambahan di surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dari apa yang telah beliau sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. Sutrisno atas kajiannya malam ini. Dan saya mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dalam penyampaian pembahasan acara malam ini. Kita tutup kajian malam ini dengan bacaan dalam dan juga doa kafaratul masjid. Alhamdulillah.